Artinya kita berbicara dengan Kalau orang Aceh menurut bilang, keyakinan kita. ya, Gitu. kalau orang Aceh Menurut keyakinan kita itu benar, kita bakalan katakan itu benar. Kalau salah itu tetap salah. Dan itu nggak peduli apapun. Kalau orang Aceh bilang pegah lagi ebut, ubut lagi Pegah lagi but, ubut lagi enak. Baik pegah lagi ebut. Dulu kan aku nggak tahu harus apa yang aku cari. Cuman aku duluan putus sekolah sebentar, nggak lama. Oh, sempat putus sekolah? Sempat, nggak lama. Cuman karena putus sekolah, jadi street di jalanan adalah sekolah gitu. Oke. Jalanan adalah sekolah. Sekarang kan gini kita lihatnya, Islam itu tak bikin orang takut. Iya betul. Kenapa kita harus bikin orang takut? Ya betul. Kembalilah bersama Cuco Raja tanpa ada tua dan muda. Hai kami hanya memberi warna untuk gelap hidupmu ya gulita. Wadah yang bebas merdeka, ingat hanya Cuco Raja. Ingat juga kami hanya hamba Tuhan yang biasa. Mari berdansa, mari bergembira, mari berdansa bersama Cuco Raja. Mari berdansa, Hai. Cuco Raja. Nyan ban puan lampuan, nyan ban puan lampuan, tak perakan semula bumo, nanggro nyan bitrang, aduh kuasa Tuhan, hancur rimbajan, hanjut bahmenan, dum ureng kahanamu obat, dia tak putar keno hairakan, kebit kemenan, puan lampuan, nyan ban, puan lampuan, nyan ban, puan lampuan. Ya mas. Itu nyan. Oke. Itu judulnya. Nyan daripada lagu berjudul Kamulah Kami. Sini lagi. Biar ini. Kok kemari? Nice. Kamulah Kami bercerita tentang Kamulah Kami ya. Jadi kita tentang pertemanan, persaudaraan. Jadi kayak kita punya wadah, kita kasih di sini, kita welcome sama semua orang. Oke. Tapi belum tentu orang itu jadi bagian dari kita, tapi semua bisa welcome di sini. Kita nggak maksa mereka harus jadi seperti siapapun kita. Bisa bareng gitu ya. Ya, kita nggak maksa mereka harus jadi seperti kita. Nice. Tepuk tangan lu. Bersama Cuco Raja kembali lagi di MBS. Oke, kita berbincang-bincang terkait kehidupan Bung Krul. Ya, selama ini, walaupun ini udah hidup nih. Ini udah hidup. Kita mau tahu kehidupan si C selama hidup di dunia inilah. Hidup nggak lama-lama kali. Baru 24 tahun aku hidup di dunia berarti. Okay. Tapi masih nggak lama-lama kali lah. Mungkin Bung lebih lama lagi, aku nggak terlalu lama. Cuman menurutku bukan tentang lama atau tidak, tua atau muda, tapi seberapa dapat kehidupan ini yang bisa kita nikmati gitu. Seberapa dapat kita. Nah, aku dengar nih C. Krul sukanya nge-street. Nge-street itu bagian daripada, bukan kita bilang nge-street sebenarnya. Apa tuh? Orang kan bilang ngepang itu di jalanan kan gitu. Mencari kebebasan lah ya. Mencari kebebasan. Cuma kan mungkin orang-orang pahamnya ngepang. Cuma dulu bahasa kita pakainya nge-street. Nge-street itu di jalanan juga. Ngapa bilang kita nge-street? Nggak mesti kita harus berjalan jauh.
Nah, berarti nge-street, ngepang itu sama atau beda? Sama. Ya? Tetap sama. Tetap sama. Dengan ideologi yang sama juga. Iya, ideologi yang sama. Jadi tetap street punk maksudnya gitu. Street punk. Sebenarnya ngepang, street punk itu satu kata yang satu ya. Punk jalanan itu street punk. Ya. Satu kosakata dia. Satu kosakata dia. Jadi kayak kirain street dan punk berbeda. Jadi punk ini kan ideologi. Kadang ada mereka yang tidak di street tapi mereka punya ideologi punk. Oke. Tunggu loh, street ini dia berarti berjalan di jalanan. Berjalan ya, di jalanan dan hidup di jalanan itu street. Oke, punk itu berarti ideologinya. Ideologi punk berarti. Ideologi punk. Oke. Jadi punk street ya punk di jalanan gitu. Punk di jalanan. Kalau kita di punk street mungkin selera musik mereka itu lebih ke punk rock. Berbicara tentang sosial. Ya. Kadang juga mereka berbicara tentang alam. Iya. Nah, juga kayak Celtic Punk itu juga masuk ke punk street musik. Celtic Punk itu gimana tuh? Celtic Punk itu musik punk, cuman mereka pakai beat kencang tapi kasih bumbu-bumbu etnis. Ya seperti kan Celtic Punk yang ada di Indonesia mungkin kayak Gerak Gurita, mereka kasih masuk seruling di situ. Mereka kasih masuk biola, saxophone, tapi di lagu punk, di musik punk yang kencang. Jadi digabungkan antara genre punk dengan genre etnis. Iya, jadinya dibungkus dalam satu kemasan supaya bisa dinikmati dengan hal yang baru. Iya, jadilah Celtic Punk. Cuma orang kadang lebih paham juga kayak apa tuh? Country punk gitu, karena country kan juga Celtic kan. Country itu musik-musiknya Amerika lah, musik cowboy. Musik cowboy. Maksudnya etnik juga, makanya kebanyakan kadang mereka kasih masuk biola sama banjo. Musik dua itu sama kayak saxophone sama itu mereka masukin harmonika, seruling. Iya. Itu yang menjadi apa? Alat utama di apa tadi steel? Di street apa? Celtic punk tadi. Oke. Celtic itu nama daun dia. Celtic daun. Daun apa ada? Aku lupa. Ada di daerah kita nih enggak tuh? Daerah kita ini enggak ada, cuman di Aceh ini ada. Di Aceh ada. Banyak. Dia kayak ada 4 cabang dia, warna hijau. Kayak gimana ya kau bilangnya? 4 cabang kayaknya udah pernah lihat tuh. Pernah pasti lihat lambang-lambang daun itu. Iya, dia agak daunnya bukan runcing kan ujungnya kan? Bulat. Melengkung. Itu sudah daun Celtic. Oh itu Celtic. Itu. Aku lupa juga kenapa bisa ada di daun itu di lambang Celtic. Oke. Sebenarnya ini mau apa namanya nge-street punk itu untuk apa sebenarnya? Maksudnya mau nyari apa sebenarnya tuh? Dulu kan aku nggak tahu harus apa yang aku cari. Cuman aku duluan putus sekolah sebentar, nggak lama. Oh sempat putus sekolah? Sempat, nggak lama. Cuman karena putus sekolah, jadi street di jalanan adalah sekolah gitu. Oke. Jalanan adalah sekolah di situ. Jadi secara pola pikiran jalanan ada sekolah, makanya nggak ada terpikir apapun langsung mengalir aja gitu. Cuma terkadang orang bilang menjerumuskan antara punk dan broken home. Mungkin ada, tapi tak semua. Gitu. Iya. Enggak selalu. Itu hanya stigma. Jadi stigma orang aja sebenarnya. Enggak harus punk, harus broken home. Enggak harus punk, enggak harus kotor. Enggak harus punk, enggak harus pikir. Iya betul. Gitu maksudku. Enggak harus punk juga enggak harus kita mengamen, meminta lebih bilang. Iya betul. Kalau ngamen ya kasih lihat juga kita ada working class. Jadi mereka bilang di ideologi punk ada kelas pekerja. Kelas pekerja. Ya. Khusus. Kita kalau megang ideologi punk berarti kita akan bekerja di atas kaki sendiri. Iya, oke. Nah, kelas pekerja itu kita. Berarti sama halnya kayak berdikari kayak gitu. Iya, berdikari. Jadi kalau dia bilang dia punk tapi dia malas, dia mungkin belum sah jadi punk mungkin. Ya, kalau dia malas dia belum tentu karena kita sudah diajarkan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Untuk pemahaman gitu. Berarti kalau udah apa namanya nge-street udah hampir seluruh Indonesia Enggak semua juga. Enggak. Jadi ada pilihan nggak sebenarnya nih untuk nge-street tuh? Nge-street mungkin di Pulau Jawa enak. Di Pulau Jawa. Kalau ngepang di Pulau Jawa enak. Kita banyak saudara di sana. Oke. Pulau Jawa. Sebenarnya gini, enggak kita bilang Jawa tapi memang orang Jawa nih welcome. Iya. Kita lihat dari watak mereka kan.
Mungkin dari berbagai daerah punya sisi kelam tentang sejarah lain, tapi semenjak aku yang berjalan sendiri, yang aku lihat dulu aku gitu juga, karena kita berbeda daerah kan, yang namanya juga Indonesia banyak suku, jadi kayak daerah ini seperti ini, daerah ini seperti ini. Kita membandingkan. Nah, waktu aku nyampe ke Jawa nih rupanya sama aja sebenarnya. Di sini yang lebih bisa lebih lepas di Pulau Jawa. Pulau Jawa bisa lebih bebas. Ya karena mungkin kalau di daerah kita kan ada apa namanya kekhususan yang dikasih syariat oleh negara nggak bertentangan dengan PANG di sini. Sebenarnya itu nggak bertentangan, akan tetapi kan hari ini kan ada oknum-oknum yang memakai label syariat itu kadang-kadang hanya untuk kepentingan dia. Ya, itu sudah jelas. Oknum nih, ini menurut pandangan aku. Itu sudah jelas. Nah, itu beberapa aja. Makanya terkadang orang ke tempat kita itu kadang mikir 2 kali. Datang kemari. Bahkan berkali-kali mereka mikir berkali-kali. Dan kita sebenarnya ya nggak ada masalah dengan hal itu kan. Makanya kalaupun ada teman-teman ya kita tetap ajak aja. Ya. Ajak aja, welcome ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Orang banyak mikir kayak Aceh ini punya riwayat seperti di sini area konflik bekas konflik. Itu di sini juga bekas bencana alam waktu itu. Iya, betul. Setelah itu ya katanya dengan hukum syariat tadi mungkin orang tak bisa menerima dengan hukum ini. Sekarang kayak gini kita lihatnya, Islam itu tak bikin orang takut. Iya, betul. Kenapa kita harus bikin orang takut? Ya, betul. Bukan tentang orang itu tak paham, tapi seawam apapun orang itu, kalau dia dengar Aceh dia tak harus takut sebenarnya. Iya, sebenarnya itu kan hanya dibangun oleh stigma, itu dibangun oleh orang-orang yang apa namanya? Ya, yang ketakutannya berlebihan. Dan jadi di apa namanya? Ya tersampaikanlah dengan orang-orang luar. Ya, mungkin kayak gitu kan. Aku gitu juga, kalau di jalan kadang aku kasih tahu orang nggak seperti yang kalian pikirkan, Aceh juga sama seperti ini. Sama tempat daerah kalian, cuma ada sedikit perbedaan. Kayak kita lihat watak orang-orang, misalnya di Aceh memang orang tidak kasih mereka ramah-ramah gitu, tidak ramah. Tapi satu cuma kunci di Aceh ini, cukup lucu saja, maka kamu diterima di mana saja. Cukup lucu aja, cukup bisa lucu. Diterima. Karena selera humor orang Aceh kuat. Iya, betul. Selera humor orang Aceh kuat, kita bisa lihat aja kayak komedi pertama juga ada di Indonesia kan, PM Toh kan? PM Toh, punya orang Ramli ya. Orang Aceh juga kan? Iya. Dan memang kalau dari seni komedi mereka punya selera humor kuat orang Aceh. Kalau di Jawa tuh ada satu Jawa yang punya selera humor kuat tuh, kalau aku pernah lewat tuh namanya Ngapak Jawa. Di Malang. Ini lupa aku lagi. Jawanya Jawa Ngapak orang ini kan? Jawa Ngapak, daerah Jawa Tengah. Itu Ngapak. Itu bahasanya terlalu ngapak gitu kan? Cuma mereka kayak selera humornya tinggi selera humornya, suka lucu-lucu. Karena kadang itu jadi watak orang juga menurutku kalau kulihat. Jadi daerah. Jadi gitu. Iya, jadi apa namanya? Keunikan di desa itu jadinya. Keunikan di satu daerah lah bisa kita bilang. Kalau kayak di kita bilang di tempat-tempat lain kayak Sunda kan orang kasih ramah 100%. Iya. Ramah sekali mereka. Sampai di Pulau Jawa mereka juga ramah-ramah sekali kan. Sampai ke Jawa Timur baru agak kasar-kasar sedikit. Tapi bagi mereka kasar, bagi kita itu sudah cukup lembut aja. Sudah cukup lembut itu. Lembut. Ketimbang di kita di sini. Ya, ketimbang kita di sini. Ya. Karena kita berpikir ada beberapa kosakata bahasa di tempat kita ini kasar. Tapi kalau kita dengar mereka itu lembut. Kalau aku di Aceh ini satu cuman daerah yang punya watak welcome. Itu di Gayo, orang Gayo welcome. Orang Gayo ya. Aku ngerasain tuh, aku kadang nge-street di sana, aku ngerasain mereka welcome. Aku nggak bilang orang Aceh nggak welcome. Iya. Misalkan daerahnya nih, kita bicara daerah aja. Kita nggak bilang orang Aceh nggak welcome, cuman seperti ini orang Aceh punya adat pemulia jame. Iya. Nah, adat pemulia jame itu kalau ada tamu mereka terima. Mereka terima dengan bagus dari dulu ke dulu itu. Cuman watak itu hilang. Ya betul. Kayak hilang watak itu. Aceh sudah melalui banyak fase menurutku. Iya. Mereka melalui banyak kewaspadaan setelah banyaknya tragedi di sini. Ya, bermacam berbagai tragedi yang ada di sini. Itu yang mengubah watak orang Aceh sendiri.
aku bisa bilang di Aceh ini welcome di saat aku main ke daerah yang agak pedalaman sedikit seperti daerah PD punya Gempang dia. Iya. Mereka itu kan masih Aceh asli itu. Iya, Kita nggak bilang suku lain, di Aceh kan banyak suku nih. Iya. Mereka welcome. Habis itu main ke daerah Aceh besar ini juga ada beberapa kampung yang masuk pedalaman, mereka welcome sekali. Masih welcome. Tapi kan susah orang mau masuk ke situ semua. Iya betul. Pasti orang lewat di kota atau jalur lintas kan. Dan hampir semua orang kadang tidak kayak acuh-acuh itu. Iya. Jadi ini Cikrul, sambilan kita ngobrol-ngobrol tadi berbicara street punk, apakah genre musik juga street punk nih? Ya, aku memang terbangun genre musik street punk. Bangunnya di bahkan situ. Jauh sebelum kenal reggae, selera musik apapun. Sebelum genre-genre lain, berarti paling pertama kali kenal musik itu di musik punk. Sebenarnya nggak musik punk, aku rock and roll utama. Rock and roll sebenarnya. Cuma nggak lama rock and rollnya, cuman bentar. Sempat suka, cuma langsung rock and roll awas ya. Kayak The Beatles aku ikut waktu itu, Beatles mania habis gitu. Ikut. Sampai dokumenter The Beatles aku ikut waktu itu. Cuman nggak lama aku sudah mulai nge-street. Pola selera musik berubah karena kan lingkungan yang mengubah itu. Iya betul. Lingkungan dan karena waktu itu mungkin ideologi membangkang terus kan. Membangkang bukan membangkang bukan artian kata. Ini membangkang kayak mana nih? Ngangkang nggak? Bukan radikal ya. Cuman membangkang kita, kalau bagi kita itu nggak sesuai ya kita lawan. Oh gini, artinya kita berbicara dengan kalau orang Aceh menurut keyakinan kita. Ya, kalau orang menurut keyakinan kita itu benar, kita bakalan katakan itu benar. Kalau salah itu tetap salah. Dan itu nggak peduli apapun. Kalau orang Aceh bilang pegah lagi but, ubud lagi na. Pegah lagi but, ubud lagi na. Baik pegah lagi but. Ada lagunya tuh? Aku nggak hafal. Nah, kirain ada tadi. Ya itu. Ya kalau di pang mungkin artinya membangkang gitu. Oh, oke. Membangkang itulah. Nah, kayak gitu ya. Nah, Cikrul, kayak gini Cikrul. Jadi kan kita lagi bulan puasa nih. Ceritanya kan. Lagi bulan puasa, pernah nggak ngerasain nge-street itu di bulan puasa? Pernah. Nah, itu pilihannya apakah berpuasa atau mengambil sebagai orang dalam perjalanan jauh, musafir? Kalau perihal agama nggak terlalu dalam-dalam kali aku. Nggak, maksudnya ini ngambilnya di situ berpuasakah atau tidak? Itu maksudnya. Tidak. Netral, berpuasa, kadang tidak, kadang berpuasa, kadang tidak. Oke, berarti ngelihat bagaimana situasi. Iya, tapi itu nggak bagus, itu nggak baik memang. Ya, karena kita nggak ngajarin kayak gitu ya. Kita juga, aku muslim, itu nggak bagus. Nah, cuma kayak misal puasa pun nggak tahu apa dikejar. Cuma kita cukup tahu puasa itu kewajiban umat muslim. Iya, itu udah betul. Oke, kita kembali ke topiknya tadi. Berarti pernah ngerasain nge-street di bulan Ramadan nggak? Ada, kalau lagi puasa pun ada, pernah. Ada. Itu di mana tuh? Mungkin bisa spill lah tipis-tipis. Di mana? Di Aceh juga pernah. Di Aceh yang juga paling pernah. Dekat saja. Di daerah mana-mana Aceh ini dekat. Oh, itu jalan-jalan. Iya, kalau wartajil itu enggak, street ini kan bukan nggak mesti harus jauh. Iya betul. Kalau sudah di jalanan tanpa rumah udah street namanya. Iya. Ini kalau di tempat-tempat daerah luar pernah nggak? Pernah di Jawa, di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi di paling enak di Bali. Di Bali. Karena banyak Hindunya. Nggak tahu, kita belum puasa tuh, suara azannya nggak tahu dengar di mana. Iya. Cuma ada satu daerah di Bali itu daerah Negara namanya. Negara di situ banyak muslim. Mayoritasnya memang muslim. Mayoritas muslim daerah Negara. Mereka berdampingan sama umat Hindu, cuman toleransinya tinggi di situ. Oh, tinggi sekali toleransi di daerah Negara itu. Apa yang terkesan nge-street dalam bulan puasa? Nggak ada yang terkesan karena hidupku memang nge-street terus. Karena hidup ini penuh dengan, sampai sekarang aku juga masih nge-street. Masih nge-street. Karena belum tahu pulang kemana ya masih nge-street. Oke, hitungannya berarti kayak gitu. Ya, di sini kan di sini tempat singgah kita. Kita di sini base camp, kita beristirahat di sini. Selebihnya kita akan melakukan aktivitas di jalanan semua. Oke. Seperti itu. Kadang kita pengen ke tempat kawan, kita nge-street di jalan. Iya. Gak mesti harus dengan cara instan. Oke. Apa adanya. Jalan. Oh, nggak ada ini, nggak harus mematok sesuatu itu. Misal lagi pengen ya sudah jalan saja.
Kalau mau berangkat, kalau enggak tidur. Ya, kalau enggak ya sudah gitu. Cuma kita juga enggak jauhkan dari kata produktif kan. Iya, sebenarnya kan itu kan jadi pilihan. Ya, karena kan kita punya apa ideologi working class kan. Iya. Kelas pekerja. Kelas pekerja. Jadi kalau cuma duduk hanya diam, lebih baik mati saja gitu. Buat apa? Kalau saya tidak produktif. Iya, duduk gitu. Cuma diam, lebih baik mati saja sudah. Ya, oke. Selama nge-street dia bawa motor atau enggak? Nge-street dalam pang kan jalan ya, di jalanan. Di jalanan itu nggak mesti harus ada motor atau tidak ada motor. Cuma berarti kan paham sekarang orang nggak ada motor. Pahamnya nggak ada motor. Paham orang nggak ada motor. Berarti beda dengan touring. Touring nggak sama nge-street. Touring pakai alat gitu. Ya, touring itu jalan-jalan. Dia pengen menempuh jarak jauh dengan kendaraan, itu touring. Oke. Mau sama mobil, mau sama motor, dia touring namanya, pakai kendaraan. Bahkan pakai sepeda pun bisa dibilang touring. Kecuali jalan kaki baru dibilang backpacker. Backpack. Lain lagi. Bawa ransel, kita nggak pakai kendaraan. Itu backpack. Jalan kaki backpack. Cuman kadang ada perluasan kata backpack ini lebih ke hiking street. Hiking street ini mereka bawa-bawaan banyak, tapi nggak mau keluarin duit untuk transportasi. Kadang backpacker didekat-dekatkan dengan itu hiking street kalau orang Eropa bilang. Maka orang ini hitungan jalan kaki aja. Jalan, gitu. Tapi nggak mesti mereka harus lapar. Yang penting mereka nggak ngabisin duit untuk transportasi, itu aja. Mereka itu memang nggak mau, maka lebih milih nebeng, tetap nebeng karena itu menjadi apa namanya, kalau udah nggak nebeng ya jadi apa namanya itu? Kadang kalau mereka nggak nebeng, ada bahasa juga, bukan mereka bilang traveler diri mereka sendiri, tapi nggak bilang backpacker, bilangnya traveler itu yang suka traveling kan. Iya. Jalan-jalan, cuman juga nggak bawa kendaraan, tapi bawa kendaraan juga bisa dibilang traveling. Perbedaan di perjalanan gitulah. Cuma nge-street lebih identik orang mengenal itu ngepang. Identik ngepang. Cuma kalau mau ngelakuin nge-street nggak usah, aku nggak ada motor mau nge-street, harus ada motor gitu. Jangan, bawa aja kalau memang niatnya pengen nge-street aja. Ya udah, mau pakai motor pakai gitu. Ya, tapi selama di jalan transparansi itu juga udah mulai ke nge-street. Kita transparansi. Transparansi dalam artian apa nih? Nggak ada mengekang apapun, apa itu di pikiran sendiri atau di orang lain. Lebih terbuka dan punya kebebasan masing-masing. Punya kebebasan. Jadi orang mau bilang apapun nggak peduli, selagi kita nggak menyusahkan orang. Transparansi. Dan kita juga bilang sama orang ya jujur-jujur saja. Apa adanya. Ya orang terima atau tidak ya terserah kan. Itu pilihan orang. Ya kita menghargai itu. Menurutku gitu. Cuma ya inilah, kalau di Aceh ini kalau buka puasa agak telat sedikit. Ya karena di bagian Indonesia bagian barat. Kalau di timur lebih cepat. Ini kita sambilan tunggu buka puasa sebenarnya. Iyalah. Ya kan. Hubungi kawan-kawan dulu, suruh beli kue-kue. Mana? Ini bentar lagi mau buka nih. Itulah, coba telepon kawan-kawan dulu. 57. Yang udah beli makanan. Lu 58. Berarti geser sedikit. Ininya. Berarti nama 58, belum saja juga 55. Ini nyamuk banyak kali nih. Inilah karena hitam tadi. Nah itu dia ya. Sebenarnya hitam ini juga punya makna kita. Kita simpan dulu sini nih. Ya man. Ya kan. Ini sebagai identitas orang Aceh sebenarnya nih. Ini topi raja. Topi raja. Dari identitas Papua. Dari saudara-saudara dari Papua bawah. Di ini ya. Oke. Ini kita bicara cucu raja nih, sebenarnya apa nih maksud dari cucu raja nih? Cucu raja nih sanggar pang. Bentuknya sanggar, komunitas? Sanggar cuman, nggak ada komunitas. Sanggar cuman tempat saja, wadah untuk karena ideologinya tetap memegang ideologi pang. Tetap ngambil di bagian itu. Pang, cuma kadang cucu raja tidak suka kekerasan. Oke. Sukanya? Mereka suka damai, peace love. Kadang kalau di budaya Eropa mereka bilang itu budaya hippie. Terlalu peace love. Hippie itu kelompok. Ideologi juga. Yang mereka senang dengan perdamaian, yang mereka suka baju-baju etnik, dan kalau jalan nggak pakai sandal.
Mereka suka main jimbe. Di mana tuh? Nah, itu budaya Eropa. Pasti lihat yang orang buat gaya gini. Oke. Habis kan dari mereka. Oh, Lambang mereka matahari. gitu rupanya ceritanya. Itu dari hippie. Hippie ya? Hippie. Kelompok. Mereka suka smoke weed. Dan weed. khusus bagi orang-orang hippie di Eropa, khusus hippie itu legal smoke weed di mana-mana. Mau di jalan, mau dia dimanapun, walaupun ada negara yang dibatasi, khusus anak hippie yang diakui, mereka yang bebas. Boleh. Bebas mereka, karena mereka sudah menyatu dengan alam. Mereka suka meditasi. Asik. Nah, itu hippie. Kalau kadang lihat di apa video-video kayak di TV-TV yang orang pakai baju etnik, baju agak besar-besar gitu. kayak baju pantai, ikat kepala, pakai bunga. Ikat kepala, pakai bunga, habis itu suka main gendang, rambut gimbal, gondrong, suka main gimbal, pakai gelang manik-manik. Ya. Itu hippie. Itu hippie berarti. Itu juga mereka melambangkan kebebasan. Oh. Sebebas-bebasnya, tanpa melawan sama sekali. Itu hippie. Oke. Tanpa melawan dan tidak suka kekerasan. Tak suka kekerasan mereka. Berarti kehidupannya dengan cinta damai. Cinta damai. Cuma itu yang mereka anut. Kalau di kepercayaan mungkin Rastafarian. Ya, karena hippie juga vegetarian. Asik. Karena Rastafarian juga kan mereka vegetarian. Mereka nggak makan daging. Karena bentuk dari mereka memuji alam kan. Oh. Makanya mereka makan buah-buah. Kalau makhluk hidup mereka nggak bunuh. Saking cinta damainya vegetarian, mereka nggak bunuh makhluk hidup. Walaupun nyamuk kayak gini nih, nggak bakal dibunuh. Nggak bakal dibunuh. Kita udah gatal gini, kan? Mereka kalau ada hewan, mereka usir saja. Karena sesama makhluk hidup. Hanya mereka makan tumbuhan. Oh, berarti pemikiran mereka tuh yang kayak gitu berarti. Itu yang sebenarnya pemikiran Rastafarian. Cinta dan damai. Iya, Rastafarian kalau mau bilang aku Rastafarian masih tinggal di kota, bukan Rastafarian. Rastafarian memilih tinggal di gunung. Tinggal di kaki-kaki hutan atau di kampung-kampung. Iya. Mereka lebih suka udara segar kalau dibilang. berarti kerja orang ini nggak ada kerja berarti ya? Mereka tak kerja, mereka bercocok tanam dan mereka makan. Biasanya mereka berkelompok. Oh, berkelompok dan di kelompok itu biasa nanti sudah ada bagiannya masing-masing. Oke. Sampai sekarang kegiatan Rastafarian di Jamaika kan seperti itu. Oke. Ini kayaknya nih bakal mau berbuka puasa. Inilah, udah lapar juga nih kita kan? Nah, suaranya udah nih. Aduh, bisa nih kayaknya nih. Kayaknya kita berbuka dulu nih. Boleh. Ya kan, sambilan kita berbuka nih. Sinilah. Minumannya nih nggak ada ya? Ada tuh. Iya mau. Tak tolong Sen, ini Sen. Ada aku aja tuh Sen. Ini kayaknya setelah berbuka nih baru enak ngomong nih. Ini udah nggak sabar nih sebenarnya. Udah nggak sabar 100% nih. Mulut udah masam nih. Alhamdulillah. Aku boleh lah. Buka puasa kita. Sehat-sehat. Yuk. Men. Keluar. Buka puasa. Buka lo, buka puasa lo. Teh hijau. Ya, asik. Gokil. Itu apa tuh? Satu gelas untuk bersama. Bismillah. Buka kadang budaya kita. Alhamdulillah. Iya, Man. Nice. Ya apa nih? Makan dulu kita. Bisa nih kita coba-coba. Bismillah. Nah, ya. Kalian nggak makan nih? Coba. Ganas sekali dia kalau lapar. Kucing memang suka kayak gitu. Bagi yang anak-anak ya. Sebelum azan maghrib, kasih petuah untuk kawan-kawan lu. Sebelum azan maghrib, sini. Kasih petuah untuk kawan-kawan yang nonton. Tapi GR aku nih gimana? Gara-gara darah nih ya. Gara-gara darah nih GR aku. Kasih petuah lah apa aja. Azan maghrib nggak mungkin kita lanjut nanti. Azan maghrib ambil wudhu sholat. Bukan itu, kasih petuah. Kasih petuah untuk orang-orang. Orang nih kalau menjaga rumah sholat. Nyepa nama masjid wabuh menara nasah, jak juga dia ya sholat. Jak juga lah. Contoh lah. Ada gitu.
Oke, mungkin karena sebentar lagi maghrib, kita sudahi. Sampai berjumpa di MBS selanjutnya. Ya. Assalamualaikum.